Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Alhamdulillah kalau baik ya. Nah, jadi kira-kira menurut kalian sekarang ibu kesini mau ngapain? Hayo. Mau main-main? Bisa jadi, bisa jadi. Mau ngapain? Hayo. Hah? Ngasih tugas? Enggak, ibu kesini nggak mau ngasih tugas kok. Ibu di sini cuma mau duduk diam gini aja ya. Nggak. Jadi gini, sebelum kita memulai, ibu presensi dulu ya. Ya baik. Nana, ya. Nano, oke. Adit, Farisa, Nani, Ica kemana? Kok nggak kelihatan Ica ya? Ada yang tahu Ica kemana? Oh, nggak tahu ya. Udah nanti ibu tanya ke wali kelasnya aja ya. Oke. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nana. Baik. Ibu mulai ya, berdoa untuk sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu sekarang ada di sini. Tentunya ya ngapain lagi sih ibu kesini ya, mau ngasih materi. Nggak. Menurut kalian hari ini apa yang akan kita bahas? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menduga-duga, menerka-nerka? Baik, hari ini kita akan membahas tentang teamwork. Ada yang tahu apa itu teamwork? Apa itu teamwork? Iya benar, Nana, kerjasama. Benar, teamwork itu kerjasama bahasa Indonesianya. Selain itu ada yang tahu? Kerjasama, oke. Ya memang benar anak-anak. Enggak salah jawaban kalian. Benar, teamwork itu ya memang benar kerjasama. Jadi hari ini kita akan membahas teamwork atau yang sering kita sebut kerjasama. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan hari ini kita akan membahas apa. Yang pertama kita akan membahas kerjasama, mulai dari definisinya, manfaatnya, dan juga hal apa yang tidak boleh dan harus dilakukan dalam sebuah kerjasama supaya teamwork itu menjadi suatu hal yang cukup bagus, solid, dan bisa bekerja sama dengan baik. Nah, setelah itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini tuh yang pertama, kalian bisa memahami apa itu kerjasama. Oke. Yang kedua, kalian mampu menyesuaikan diri dalam sebuah kelompok. Oke. Dan yang ketiga, kalian tahu bagaimana caranya melakukan kerjasama dengan baik. Seperti itu. Nah, terus karena ibu rasa kalian sepertinya masih semangat ya udah nggak usah kerjasama, bukan nggak usah ice breaking. Kan biasanya ibu kan ngasihnya ice breaking tuh ya, tapi karena ibu lihat kalian sepertinya masih semangat aja, jadi nggak usah ice breaking dulu ya. Oke. Nah, baik, kalau gitu sekarang kita mulai. Ketika kalian mendengar kalimat kerjasama, yang kalian pikirkan apa? Ayo, menurut kalian apa? Iya, Nina? Oh, baik. Gimana? Benar. Jadi, seperti kata Nina, kerjasama itu merupakan kegiatan saling menolong dalam sebuah tim. Itu jawaban yang benar. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Nana? Ya, benar. Jadi, seperti yang Nana dan Nina katakan, inti dari kerjasama itu adalah kita bekerja sama dalam sebuah tim untuk mencapai suatu tujuan. Benar seperti itu. Jadi, kerjasama ini itu dilakukan oleh tim tentunya. Biasanya lebih dari 2 orang. Kan nggak mungkin ya kerjasama itu sendirian. Jadi, kerjasama ini itu biasanya dua atau lebih dari 2 orang yang mempunyai tujuan yang sama dan berniat untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga bisa saling tolong-menolong supaya lebih mudah. Contohnya, ini contoh buruk tapi jangan ditiru. Misalnya, waktu kalian ujian di kelas, ada yang pernah menyontek nggak?
Iya, ibu tahu. Iya, ibu tahu siswa ini identik waktu ujian itu mencontek ya. Ayo, siapa yang waktu ujian mencontek? Iya, ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kalian nggak ngaku nggak apa-apa kok. Ibu juga sudah tahu. Nggak, santai. Jadi, kerjasama seperti yang ibu jelaskan tadi. Nah, terus menurut kalian ada manfaatnya nggak sih dari kerjasama ini itu? Kira-kira ada manfaatnya nggak? Hmm? Gimana Adit? Iya benar. Jadi yang seperti Adit katakan, kerjasama itu ada manfaatnya, benar. Manfaat dari kerjasama ini sendiri tuh biasanya kita bisa menjadi lebih mudah dalam mengerjakan suatu hal, karena kalau misalnya kita mengerjakan sendiri itu jauh lebih susah di saat dibanding kita mengerjakan secara bersama-sama. Misalnya nih ya, kalau kalian ada yang ikut kegiatan OSIS, nah misalnya waktu mau ada pensi tuh di sekolah kita, kan itu kan anak-anak OSIS ya, itu kan mereka kan teamwork kan. Jadi mereka kan tujuannya itu satu, untuk membuat pensi itu sukses kan. Nah terus anggota-anggotanya ini berkelompok, tujuannya itu ya satu, untuk membuat pensi itu sukses. Jadi mereka kan memiliki tujuan yang sama tuh. Nah kemudian dengan kelompok-kelompok itu baru bisa kita katakan teamwork. Karena apa? Karena kan seperti penjelasan dari kerjasama tadi, yaitu ketika dua atau orang lebih mempunyai tujuan yang sama dan memiliki harapan untuk mengerjakan tujuan itu secara bersama-sama. Nah seperti itu yang salah satu contoh teamwork. Nah tapi dalam melakukan sebuah kegiatan kerjasama itu tentunya tidak mudah, karena ada beberapa hal yang seharusnya tidak patut untuk dilakukan. Yang pertama apakah itu? Yaitu satu, kalian kalau bisa nih tidak boleh. Nah yang pertama, kalian itu kalau bisa nggak boleh egois, karena kalau misalnya kalian terlalu keras kepala, kalian egois, nanti dalam sebuah tim ini tuh nanti teman-teman kalian kan bakalan ada yang kayak ngerasa, duh anak ini gimana sih, dikasih tahu nggak mau dengerin kayak gini. Nah itu bakalan susah dalam sebuah kelompok itu, karena akan membuat kalian itu menjadi berseteru antara kelompok. Jadi kalau bisa jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian yang kedua, toleransi antar anggota. Kalau misalnya ada anggota kalian yang berbeda pendapat dengan kalian atau berbeda prinsip dengan kalian, nah itu kalau bisa kalian harus menghargainya. Karena apa? Karena kalau tidak, nanti kemungkinan besar akan terjadi perseteruan dalam kelompok. Dan kalau misalnya dalam kelompok itu tidak memiliki keselarasan atau ada yang nggak suka gitu ya, nanti ditakutkan kalian bakalan susah untuk mencapai tujuan itu. Karena kan akhirnya kan kalau misalnya kita berada dalam satu kelompok dengan orang yang membuat kita tidak nyaman, tentunya kan hal itu cukup tidak menyenangkan ya seperti itu. Nah, mungkin itu dulu yang Ibu jelaskan materi hari ini. Ibu minta maaf ya, sebenarnya Ibu ada PPT-nya di sini. Nah, tapi karena proyektornya belum diperbaiki, akhirnya Ibu jelaskan saja secara verbal seperti tadi. Nah, terus dari materi yang Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Ayo, monggo bertanya. Ibu suka kok kalau kalian bertanya, nggak apa-apa. Pokoknya jangan takut bertanya, walaupun pertanyaan kalian nggak berbobot nggak apa-apa kok, ibu pasti jawab kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Adit? Ya, mau tanya apa Adit? Penting atau enggaknya dalam sebuah tim dalam kerjasama gitu ya. Jadi gini, seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalnya dalam sebuah kelompok itu kalian nggak raket, gimana ya, nggak nempel, terus kayak mungkin ada yang tukaran, ada yang berantem, itu akan membuat kelompok kalian itu nggak selaras. Jadi kalian itu akan kesusahan untuk mencapai tujuan yang awalnya kalian inginkan, karena mungkin kalian bisa terbawa emosi. Jadi sebenarnya tim dalam sebuah kelompok itu sangat penting. Karena apa? Karena ini tuh ibaratnya perahu ya. Jadi perahu itu kalau misalnya nahkodanya aja yang menjalankan perahunya tapi nggak dibantu sama awak-awak kapalnya yang lainnya, dia bakalan kesusahan. Jadi penting dalam tim kelompok itu, karena memang dalam sebuah kelompok itu yang dibutuhkan itu keraketan timnya itu kayak gitu.
Oke, ada lagi pertanyaannya? Atau Radit tadi? Adit gimana tadi, sudah paham? Ya nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan lagi, kalian nggak apa-apa mampir aja ke ruang BK, nanti nggak apa-apa sharing-sharing sama ibu atau mungkin sama yang lainnya, nggak apa-apa kok. Ibu terbuka untuk di ruang BK. Barangkali kalian ada yang mau curcol, mau ngapain gitu, nggak apa-apa ke ruang BK, atau yang mau coba konseling gitu. Ya baik, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya lagi, Ibu rasa sepertinya materi hari ini cukup ya kalau begitu. Dan Ibu pun juga sangat berterima kasih kepada kalian. Ibu rasa kalian sudah cukup luar biasa loh. Tadi Ibu menjelaskan materi ini dan kalian sepertinya juga sudah paham, terbukti dengan pertanyaan yang sudah disampaikan tadi dan juga pendapat kalian tadi. Jadi Ibu rasa kalian hebat karena kalian sudah memahami materi ini. Paling enggak ketika Ibu menyebutkan tadi, kalian tuh sudah punya gambarannya kayak gimana, kayak gitu. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa Ibu sampaikan. Kalau misalnya ada salah kata, Ibu mohon maaf. Selebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri di sini ya. Sebelum itu sebaiknya kita berdoa dulu, oke? Karena tadi kita kan di awal berdoa, jadi setelah ini kita berdoa juga ya. Berdoa, kita mulai. Selesai. Nah, kalau begitu Ibu akhiri di sini. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.